Yang matematika harusnya ini sudah pernah ini yang kurang matematika. Ini ada kata ini supaya pindah kata yang sebelah ini yang warnanya hijau. Warnanya hijau ini sebelum masuk sana ya, sama yang coklat ini mau pindah ke sana dengan cara loncat. Ini kalau terus mumbul dibuli trek gitu, baru ke sini sudah jadi pindah ke situ. Itu kalau dua kata, satu kata hijau, satu kata coklat. Coba lagi ya, nah gitu toh. Nah, mau camping smash gitu. Nah kalau dua di sana hijaunya dua, terus yang coklatnya juga dua, katanya itu piye caranya supaya sok pindah kabeh, sing coklat pindah nang hijau, yang hijau pindah nang coklat, caranya piye? Gantian, gantian piye? Dubulke sing ngendire iki. Sing coklat sing nggih. Coklat sing coba coklat sing. Wah. Terus apa mleh kan iki? Ijo napa coklat mleh? Ijo depan ya. Oke. Bener ora? Diklik. Wah, jumping. Betul ya? Nah, terus mana yang dipakai lagi nih majunya? Coklat maju. Maju berapa? Yang mana coklat yang mana? Yang depan apa yang belakang? Belakang? Yura iso 4 2 enggak boleh. 4 harus 1. Depan. Depan. Ini yang jawaban yang benar. Oh, yang hijau dulu. Bukan yang coklat dulu tapi yang hijau dulu ya. Hijau dulu toh. Bukan yang coklat dulu, yang hijau dulu baru yang coklat. Mentolok. Terus setelah ini yang mana? Ayo. Coklat yang sebelah kanan yang kiri. Ya belakang, mumbulke. Betul. Tung. Gitu. Setelah ini yang mana? Hijau depan atau belakang? Yang depan, klik. Betul, ya. Terus hijau sama coklat ini? Hijau. Satu. Lundung. Terus coklat. Nah, udah bisa toh itu? Nah, meningkat kalau 3. Iya, kalau 3. Sayangnya kalau 3 terus kumpul kene, mau piye mau diling-iling lagi. Ini langkah-langkah itu sama lagi. Iya, terus ora oleh luntar ngono ki ndak boleh, dilarang. Nah, silakan nanti dipraktekkan sendiri. Ya, kalau 3 yang coklat sama 3 yang hijau nanti praktek ngumpul-ngumpulnya kertas dhewe, ngoten nggih. Nah, ini. Dulu ini saya ya sering ngisi-ngisi ya. Sekarang sudah wis leren wae kita dulan-dulan wis kesel saya diopat kok gede. Ya. Itu dulu ini model pembelajaran yang dulu dengan terkenal kalau pada K13 senengane info learning sama discovery learning. Senengane biyen tapi masih banyak model pembelajaran termasuk project based learning, problem based learning atau tipe TAI. Ya. Wis ana TAI kok di. Ini jane model pembelajaran yang paling enak sekali. Model pembelajaran TAI ini ya. Ini sudah singkatannya bahasa Inggris apa Pak? Itu aku modelnya langsung bahasa Inggris Pak. TAI apa ini? Accelerate interaction. Itu paling soal dulu kisi-kisine carry. Nggih napa nggih? Soalnya kisi-kisine mesti dorong digawe ala gampang gitu. Ya. Bikinnya kapan? Tapi soalnya dulu aku yakin. Sebabnya apa? Ini pengalaman saya pribadi. Di sini itu sah napa mboten? Sah. Sing mboten sah sapa? Sah. Nggih. Tapi yakin ini sama, jenengan ini sama dengan saya. Mesti gawe soal sik kisi-kisine carry. Kompetensi dasarnya harus ada, materi pokoknya harus ada, urean materinya harus ada, indikatornya harus ada, bentuk soalnya harus ada. Itu kisi-kisi yang ideal. Pokok adalah kompetensi dasarnya harus ada ditulis di kisi-kisi. Ya,
jenengan sudah punya semua toh, SKKD-nya sudah ada semua toh. Ini ada mboten jenengan SKKD-nya? Ada atau nanti cari sendiri per makul masing-masing di apa? Di silabus dan RPP kan ada, nanti buka aja di situ, gitu. Di silabus ada, RPP ada, jenengan ada silabus toh kabeh do gawe kok. Tidak harus, yang uraian materi itu tidak harus. Terus indikator juga wajib, indikator pencapaiannya harus ada, harus. Ya, kemudian bentuk soalnya, ini kisi-kisi. Yeah. Nah, sekarang kalau saya dulu nggak soal C, you know? Ya soal C. Tapi kisi-kisi ini tadi carry karena nguyak waktu. Nah, ini saya hanya ambil kompetensi dasar, materi dan indikator soal dari pencapaian itu. Nanti jenengan silahkan kreasi. Kalau Pak Asim kreasinya seperti ini. Nanti yang menurut saya Pak Asim yang uraian materi diganti indikator Pak. Yang uraian materi ini Pak Asim sudah ngumpul saya tadi. Ini kompetensi dasar ada, sudah oke. Materi pokok sudah ada. Kemudian uraian materi ini nanti jenengan ganti nanti indikator ya Pak, indikator materi boleh, indikator soal boleh atau indikator pencapaian boleh. Ya, terus nomor soalnya, bentuk soalnya boleh. Terus formatnya kalau Pak Asim seperti ini, seperti tadi. Kalau saya formatnya seperti itu, dulu saya buat seperti itu. Saya membuat semua setiap ulangan saya buat kisi-kisi. Ya. Contoh, tadi contoh soalnya yang ini kisi-kisi ulangan harian tahun pelajaran 2017-2018 semester 1, saya ini satuan pendidikan saya tulis SMP 3 Klaten. Ini bebas kalau yang di atas bebas ya. Kalau bentuk formatnya Pak Asim ini boleh, nanti boleh minta file Pak Asim juga boleh yang ini. Pak Asim sudah untuk saya tadi kisi-kisinya ini seperti ini boleh. Atau persis saya juga boleh, atau jangan punya kreasi sendiri boleh. Yang penting buat kisi-kisi kudu ono kompetensi dasar, kudu ono materi, kudu ono indikator sama bentuk soalnya. Ya, sebang dan konkret bentuk soalnya uraian. Nah sudah saya uris di atas uraian, bentuk soalnya tidak saya cantumkan di bawah. Tapi di sana ada bentuk soal uraian. Nanti jangan bentuk soalnya apa monggo. Saya sendiri itu ada terus SK-nya itu memahami kesebangunan saya ambil dari silabus dan RPP. Memahami itu ada tipe A1, ada tipe A2. Saya buat soal biasanya kalau matematika dua karena siswanya jejer minta turunan gitu. Jejer 2 itu saya buat itu. Yang A1 semua A1 dan A2 maksudnya beda soalnya tapi prinsipnya sama. Boleh garap prinsip sama. Tingkat kesukaran soalnya juga sama. Hanya angka beda, gambar beda, ini caranya kodo. Cara A1 ya A2 tidak mengerjakan, khusus yang A1 ke bawah, yang A2 ke bawah gitu. Itu hanya trik saja seorang guru trik. Membuat triknya dengan bagaimana supaya anak itu tidak saling mencontoh. Orang salah dewi lagi penelan ora usah. Dengan melihat soal itu anak-anak sudah kerja sendiri. Tinggal saja duduk sini ngawasi ngaku-ngaku. Serasa cara gampangane enak. Menurut saya itu lebih efisien gitu menurut saya. Tapi keefisien itu diukur masing-masing Bapak Ibu guru. Hak prerogatif Bapak Ibu guru dalam ini ulangan. Nah A1 A2 itu sama, tak buat sama. Kompetensi dasarnya di silabus itu tak tulis satu-satu, maksudnya satu ini, satu yang ini di SK ini yang angka depan, 1.1. Nah, satu yang depan itu SK 1, 1 titik itu KD1. Di KD1 berbunyi mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruent dengan penggonoko. Mungkin tak akan soalnya jenengan dibuka itu ya nanti tuh. Terus materinya apa? Nah pas bab ini apa? Corone babe opo lah materi itu bab opo itu. Babe sebangun saya. Nah indikator yang mau saya capai apa? Sing tak pengen bocah esok iki apa sing materi esensial yang sering keluar
di ujian. Saya gitu. Yang sering ulangan tengah semester, akhir semester ujian nasional, ujian sekolah, yang sering keluar kuwi membuktikan sebangun. Yang bocah iso membuktikan sebangun, otomatis engkau ora kesulitan di dalam ujian nasional. Ngerti lho? Itu saya arahnya ke situ. Maka jenengan gawe soal besok, kalau bisa arahkan yang sering keluar di ujian-ujian. Siswa dapat membuktikan. Jadi bocah iso membuktikan, ini kan soalnya membuktikan tadi. Soalnya tak buka soalnya. Nah ini, buktikan yang nomor 1 ini. Nomor 1A ini, buktikan segitiga ABC kurang gede ya? Gede ya. Nah, nomor 1A itu buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Maka di kisi-kisi siswa dapat membuktikan dua segitiga yang sebangun. Nah, nanti jenengan nopo kisi-kisi ini ngoten. Nggih. Nah, tuh. Nah, ini terlanjur buat ulangan ya. Besok kalau membuat soal, tolong diarahkan tadi saya katakan, arahkan yang sering keluar pada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional. Ben nopo, ben anak sudah siap dari sekarang dari ulangan. Siswa dapat menghitung, mau pertanyaannya menghitung, nah nanti jenengan itu apa? Ya, toh saya pertanyaannya menghitung, hitunglah nih. Nah, tentukan atau hitunglah panjang BC, maka di kisi-kisinya, gitu, di kisi-kisinya juga siswa dapat menghitung atau menentukan boleh panjang salah satu sisi dari dua bangun dikatakan sebangun dari bangun datar yang disajikan. Maksudnya saya itu menyajikan gambar, disajikan gambar itu. Kalau jenengan nanti tidak disajikan gambar ya jangan tulis disajikan enggak gitu. Itu tidak saya perpanjang, saya nyuntukkan 1, nanti panjenengan kisi-kisinya harus 1. Ada kompetensi dasar, harus ada ini, ya. Harus ada materi dianggap bab opo gitu. Misalnya pelajarannya bab membaca, ya, nanti materinya membaca. Terus bentuk soalnya, saya tulis bentuk soalnya di urean, tak taruh di atas itu. Ya nanti bentuk oponnya bilang ganda ya tidak apa-apa. Formatnya bebas, seperti Pak Asim ini boleh. Jadi Pak Asim ini sudah benar, ini judulnya orang-orang tapi indikator. Ini judul gue aja yang bawah sudah benar. Indikator itu. Materi, ada indikator, ada bentuk soal. Di nomor berapa? Ngerti ya? Paham apa dari ini? Yo kisi-kisi caranya jabar kisi-kisi dengan bodoh dari. Bodoh dari C. Wit C, arti 4B C. Bodoh dari. Lembut silabus apa PP, gitu. Sing ini loh. Ini serasa dua dari ngopi paste coba gampangannya yang ini. SKKD ini. Ini dari ngopi paste tinggal indikator soal. Saya senangnya urean pesan saya. Soalnya juga ada tak buat. Nah, saya hanya kunci, kalau kunci jawaban itu saya tulis pakai tangan. Kalau kunci jawaban nanti kan soal tak ganti, yang ini kita ganti itu gitu. Salah ya. Jadi walaupun tekan isi-isi, tekan soal. Soalnya pun toh dengan soalnya pun gawe kabeh toh. Lagi berarti isi-isinya belum toh? Lah ya akan nanti tolong nanti praktek 1 saja. Jangan nanti praktek 1 di nomor 1 saja. Praktek gawe di nomor 1 saja, sudah ada formatnya mas. Yang tidak ada nanti ya di praktek di 1 soal saja, nomor 1 tok, nomor 1 tok gawe indikator. Yang singgon kompetisi dasar kan wis kagak tinggal geret ning silabus dari nulis ngoten nggih, persis kan itu. Materi membuat kunci jawaban sebelum memberikan ulangan ke siswa. Idealnya loh itu, idealnya, tapi yang di waktu ya mungkin rapopoan gitu. Idealnya harus ada kuncinya. Nah, kunci jawaban itu harus ada. Nah, contoh saya tadi. Ini tak buat saya. Kunci jawaban harus ada skornya. Dilihat ada skornya. Harus ada skor, namanya penskoran. Nanti norma penilaiannya harus ada atau pedoman penilaiannya. Tadi soal tadi nomor 1A, kalau benar saya skor maksimal.
5. Kalau urian salah, nanti dilihat jawabannya harus di bawah skor 5, tidak boleh 0. Salah tidak boleh ngasih nilai 0. Oke, semuanya saja yang urian. Kalau anak itu menjawab, walaupun saya nggak bisa nek tulisan ngono kuwi kudu dikei nilai. Rakitan 1 kalau skor maksimalnya 5. Jadi nomor 1 itu saya skor maksimal 5. Kalau bener 5. Kalau salah yang cerempet-cerempet tak kasih nilai 4 gitu. Terus kok rodok rodok bener yang ulangannya tak kasih nilai 3. Mau tulisan nomor 1 saya nggak bisa Pak tulis itu, tak kasih 1. Rodok dikasih saya kasih 2. Gitu. Itu kalau bener kasih nilai 1, kalau salah 0. Atau jenengan pengen 2 itu boleh, tapi menurut pedoman persekoran tidak ideal, harusnya 1 sama 0 idealnya. Nanti terus di pedoman penilaian ini yang jenengan olah, di pedoman penilaiannya yang diolah. Oke, kan ada yang bilang ganda 2 itu sebetulnya tidak normatif, harusnya 0 sama 1. Karena hanya nuangkan mungkin ramikirnya jawab ngawur mungkin bener menurut, boten mikir. Kalau urian kan mikir. Nah, ini kalau salah 0, dah 0. Terus nanti di skor penilaian, skor pedoman penilaian jenang olah yang bawah ini, yang bawah ini. Oke. Bla bla bla, maksudnya bla 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 kuncinya pokoknya jenengan. Nanti saya juga sendiri. Terus yang B juga gitu, bla bla, skor maksimal 5 sampai dengan nomor 5 tak beri skor 10. Ya. Tadi yang ulangan itu. Nah, ini mohon maaf ya, ini saya berkembang terus. Jangan sampai nomor 5. Kok nomor 6 itu ada soal nomor 6 itu gimana? Soal nomor 6 itu adalah soal yang hot. Saya mengambilkan soal yang hot. Hot itu belum tentu setiap anak bisa. Ya. Soal hot ini nanti apabila anak bisa mengerjakan soal hot ini, urusan pribadi loh, urusan apa? Jenengan piyambak-piyambak. Napa istilahnya pun berarti jenengan, kalau saya anak itu bisa mengerjakan soal hot, tak kasih hadiah pasti. Bisa mengerjakan soal hot, tak kasih hadiah yang benar, walaupun itu ada 5 orang, tak kasih hadiah. Hadiahnya ada yang tak kasih langsung nilainya tak, ya ulangan itu nomor 1 sampai 5 nilainya 7, saya jadikan 9, 2 hadiah tambah 2. Tuh. Atau nanti kalau hanya 1 orang yang bisa mengerjakan hot itu biasanya tak kasih, ada penghargaan buku tulis apa itu, saya beri penghargaan itu memotivasi saja. Tanya di SMP 3 Klaten yang murid saya yang masih terkesan dengan saya, yang sekarang kerja di Jogja itu itu bisa melihat soal tak kasih dulu buku pintar matematika itu seni ramu itu 6, nomor 1 itu 6, nah nomor 2 yaitu 6, nomor 3 yaitu 6, nomor 4 yaitu 6, nomor 5 yaitu 6. Jumlah skornya berapa? Jumlah skornya jadi berapa? 30 ya. Nah 30 kali 2 berapa? 60. Berarti anak itu nilainya 60 di ulangan hari ya. Nah pedoman pensekoran nilai ini tergantung panjenengan. Ora penting untuk apa? Untuk mengukur kemampuan panjenengan dalam mengajar itu bisa diterima anak atau belum, kunci itu. Maka di dalam membuat soal sesuaikan indikator yang sering keluar di ujian itu supaya nanti menuju ke arah yang itu. Jadi mengko dideleng nenggon analisis cetok. Oh aku ternyata sing kumulang iki rung donggo niki. Sesuk tahun ngarep saya mulang tahun sama kelas itu, maksudnya sama di paralel kelas itu. Sesuk aku ngerubah carane mulang saya. Biasanya aku ngene aku tak nganggo iki gitu. Nggih. Nah, ini terus dituangkan ulangan mau dituangkan di analisis. Urutannya ngoten analisis. Nah, ini analisis pilihan ganda. Nah, ini kalau ini analisis ulang harian pilihan ganda juara soal 40. Ya, ini saya dulu nyun sewu, ini saya membuat soal ini pas drill-drill soal itu materi sudah habis, mau persiapan ujian nasional. Maka tahun 2013, 2014 yang saya contohkan yang 2013
akan mendekati ujian nasional, misalnya dulu soal, kan dulu soalnya mesti 40 soal ujian nasional, gitu. Kalau matematika lupa berapa, bahasa Inggris nggak tahu saya. Nah ini saya analisis, wah gaweannya kok kan, ini soal yang buat saya juga, yang sering keluar itu. Nah ini mau tinggal copy paste itu jane. Soal kan download ning internet banyak, saya sesuaikan dengan indikator. Nah ini betul masih saya nilai 1. Ini salah 000 namanya Aldo Eri, ternyata skor maksimalnya 11, ketercapaiannya 28, nilainya untuk 28. Lah biaya menuju 111 ini kan itu skor penilaiannya 1 kan 40. Kalau skor maksimalnya kan bener kabeh 40, sedangkan bijinya kudu 100. Pedoman sekarang dirumus ini, kalau di komputer itu dirumus. Aki yang rumus dengan atas ini. Aki sini, Aki 17 ini, yang 11 ini, di situ Aki 17 yang 11 itu saya bagi 40, kemudian saya kalikan 100, itu pedoman penilaiannya. Di situ enak kan, di rumus enak, tinggal nilainya. Oh, bocah ini albino bijine 28, wah ini berat, jadi ujian nasional so berat. Saya kan gitu, ternyata ya nggak bisa banyak sekali. Nah ini tuntas kok tidak, belum tuntas. Gitu loh. Maka si albino ini, wah pokoknya perbaikannya banyak sekali. Maka nanti kalau di saya dulu, saya matur dulu dikelompokkan namanya, sana namanya ada tutorial klinis namanya. Kalau dulu tutorial klinis, ini kan belum ada tutorial klinis, belum ada ya Mas. Tutorial klinis itu dilakukan kalau anak-anak itu betul-betul membutuhkan, klinis sekali seperti ini. Kalau albino itu membutuhkan sekali, maka nanti ada hari khusus setelah pulang sekolah itu dikliniskan, diobati gitu. Maka namanya tutorial klinis dulu saya gitu. Dilihat hasilnya ke bawah. Oh ternyata skor maksimalnya 30, saya iso nggarap wong 30. Berarti bocah yang saya terangkan itu saya ngerti kebanyakan. Berarti banyakan ngerti. Saya ngerti mau wong 5, berarti tak anggap saya cara menerangkan nomor 1 bisa diterima. Ngerti lho. Yang bawah itu loh, kan skor maksimalnya 35. Kemudian semua siswa menjawab benar itu 30. Otomatis saya menerangkan soal yang nomor 1 cara nerangke berarti iso ditompo bocah sing ra iso mesti ana sebab-sebab liyane kan gitu. Nonton niku. Berarti saya nanti di kelas itu tidak akan saya ulang di soal nomor 1 wis do iso apa mulang jur bulan kali ini kuwi kan gitu. Nah, kita cari yang ini, yang nomor ini, yang nomor berapa ini? Yang 8 ini. Nomor berapa tak gede gitu. Ya. Aduh, mau hilang kabeh. Mau hilang kabeh. Soal lumayan ngono sing iso jawab wong 3 sing bener dari 35 orang. Itu njane iki lho sing iki. Sing 3. Kelihatan enggak itu? Kelihatan ya. Ternyata nah itu sing wong 3 tok tak ulang kok ning iso wong 3 tok. Sing wong 3 ora iso. Berarti ini kesalahan siapa? Kesalahan gurunya, saya. Nanti saya ulang ini. Ojo podo carane mulang ini. Ya carane bagaimana memvariasi kita supaya anak itu bisa kok nganggo ngene ora iso-iso ya aku harus piye ya kan gitu. Ngoten. Ini penting, maka analisis itu penting gitu loh. Awake dhewe nggo koreksi awake dhewe, hasil yang ke kanan untuk program remedi dan pengayaan. Paham ya? Nah, sing memedhuk ini, sing rene itu untuk memprogramkan anak itu perlu dia pengayaan atau remedi. Di sini letaknya di sini. Oh, sing belum tuntas perlu remedi. Sing wis tuntas perlu pengayaan. Kok opane belum tuntas? Lho piye? Boleh remedi klasikal, boleh. Tidak harus remedi klasikal. Kalau nanti yang tidak tuntas sedikit ya udah remedi individual. Individual itu bisa kayak tugas cara penilaian rumah nih. Nanti diajari cara nisik. Adolan diajari, oh ngene-ngene. Gitu loh, ning kok garap yang mah enggak apa-apa, itu individual. Atau habis itu di sekolah. Mulai sekolah ditoto supaya ini kan waktu kita nyun sewu tidak mungkin gitu kan. Dan klasikal bisa.
Neng kelas tak baleni sing pengayaan tak tumpuke dhewe, tak dokok ning njaba, tak kon garap soal sing hot. Nanti sebenarnya nggak gawe iya tahun 2013-2014 ini nomor 1 nomor tadi skor maksimalnya kan tadi misalkan 10 berarti nomor 1 dia benar 10 nomor 2 juga benar 10 nomor 3 8 berdasarkan hasil ulangan harian jenengan loh nanti jangan lihat nanti ngasih perskornya berapa ngasih ngoten apa mboten ten lembar jawabannya anak itu nomor 1 jenengan skor mboten yang mulia skor gitu jangan bilang ganda harus serawi bener siji loh tapi kalau urian harus skor tadi loh kunci jawaban saya tadi loh ini loh berpikir nah ini loh nah nomor siji kan ini kan 5 tambah 5 kan 10 ada B nya atau tidak ini loh nomor 1 A 5 nomor 1 B bener 5 berarti 10 ya toh skor maksimalnya 10 maka dianalisis nomor siji 10 nih nomor loro bener kabeh 10 nomor telu delalah kok nomor telu kuwi enek sing salah sing mendekati tak biji 8 nomor 4 juga tak biji 8 terus ditotal jumlah skor kalau di ini kan enak kalau ini enak nah di zoom harus di apa di Excel terus skor kerja nah ini fungsinya yang di sini itu pengayaan dan remedi yang ke bawah dilihat yang soal nomor 1 nomor 1 bab apa misalnya ingin tabung nomor 1 nah ketercapaiannya 88% berarti ini sampai rasa aku cara pengulang itu ya apik berarti mau tabung ini udah ngerti sesuk sing adik kelasnya tak praktekkan itu lagi kan itu nanti kan hasilnya besok beda lagi kelas apa adik kelasnya nah itu kan beda lagi besok dianalisis beda lagi kan gitu besok lagi trik-trik gitu lah gimana trik sampai dan ternyata yang di bawah skor ketercapaian 71 ini yang saya harus ternyata ini nggak bisa kok ini soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak jarang bisa menangkap itu bisa diterima Bapak Ibu bisa ada pertanyaan dulu ada kalau tidak ada kita praktekkan iya monggo Pak kan soal itu kadang ya pikiran kadang Urianto kadang dua-duanya yang kami sampaikan atau kami tanyakan untuk khususnya dalam hal kepentingan menganalisis itu untuk menentukan ketuntasan itu dari masing-masing anak itu bagaimana caranya kalau soalnya hanya pilihan ganda tok atau bagaimana yang Urian tok atau yang kedua-duanya karena soal kadang-kadang pilihan ganda dan Urian bagus untuk menentukan ketercapaian anak itu didasarkan pada KKM tadi saya lupa KKM ini jenengan berapa ketuntasan itu dinyatakan tuntas apabila sudah mencapai KKM KKM mata pelajaran jenengan itu berapa misalkan matematika sini berapa Mas ya 68 maka anak kalau sudah mencapai 68 berarti dia sudah tuntas paham dulu ya untuk mencapai ketuntasan itu didasarkan pada KKM tadi lupa saya betul pada KKM lah terus ketuntasan anak itu kalau soalnya itu 2 gimana Pak ya dua-duanya itu maksudnya digabung antara pilihan ganda dan mulia digabung sudah mencapai KKM belum itu dinyatakan tuntas untuk menentukan yang ke kanan tadi untuk menentukan pengayaan atau apa tadi pengayaan atau remedi itu di jumlah Pak jadi skor di pilihan ganda sama skor di urian dijumlahkan harus mencapai KKM nah ini pedoman penilaian tergantung prerogatif guru masing-masing tidak ada ini ibu-ibu guru praktek membuat kisi-kisi dalam acara ini juga bagus mungkin diganti ya Pak ini materi soalnya ini dokumen dari ibu guru praktek membuat kisi-kisi dalam acara in-house training
Bapak Sugeng Siono SPD MPD sebagai instruktur melatih Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Mbayat membuat kisi-kisi ulangan harian. Ini Pak Ardina sudah membuat kisi-kisi dan analisis ulangan harian. Praktek membuat kisi-kisi ulangan harian dan analisis dalam acara in-house training SMP Negeri 3 Mbayat untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran. Orang ya ora apa-apa diakal dhewe ngono ora. Sampai kali 10 sama dengan 100. Terus sama dengan 100 dan berkata di sini 100. Oh, wis. Mungkin bener sama berarti sama ping 10 di sini sama. Karena kan masih. Masih itu. Bapak kan itu isi nomor 1. Nah kebetulan nomor 1 itu semua itu benar. Ya ora apa-apa satu kabeh ngono. Iya, makanya saya teliti satu-satu. Iya, tulisin kabeh siji kabeh enggak masalah. Berarti soal nomor 1 itu bocah pinter, aku le mulang wis iso. Ngono lho. Paham? Iki sing nomor 1 iso kabeh to? Nampaknya semua benar. Lah ya udah niki ke bawah gini, Mas. Saya lihat ini kan masih semuanya masih benar. Iya nggih, maksudnya ini ke bawahnya satu semua berarti. Berarti jenenge Adi Mbaya bener, Jaya bener, anu ya bener. Kene berarti siji kabeh mau. Tulis gitu. Dulu juga pernah gini. Enggak apa-apa, itu tergantung anak mengerjakan. Iya. Analisis itu tergantung. Nambahin tolong lah, pokoknya itu nggih. Penilaiannya Nggih. ini soalnya nih. Nggih, terus dikalikan. Ini Nah, perdoman ini nilai skor kali 5, berarti mau 18 kali 5. Sing kene 18 kali 5 ketemu ning kene sik. Niki kurang kolome Mas Jan. Ini berarti bijine 18 kali 5 piro Pak? 80 ya. Berarti sini 80 sih. 90. Oh 90, sini 90. Terus kene tulisi tuntas. Ngoten terus ngoten nggih. Berarti enek bijine asli. Oh, ini Nggih. skore. Skore iki bija asli. Yang tuntas harus dilakukan pengayaan. Yang tuntas harus dilakukan pengayaan. Entah itu nilainya 80 harus 60 tetap biaya.